Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa buy, sell, dan trade lebih dari 1.300 cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Ya, nggak kerasa Gate.io sebentar lagi berumur 9 tahun. Dan dengan ulang tahun yang ke-9 ini, mereka mengadakan sebuah prize pool senilai 120.000 USD, ya nggak main-main. Dan nggak kerasa juga ya udah umur 9 tahun. Dan bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io dan tertarik untuk mengikuti event ini, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Dan kalau kita lihat, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market sepertinya mendapatkan sebuah rally ya, sebesar 1,73%. Lalu untuk market cap-nya mencapai di 1,26 triliun US dollars. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,64%. Tapi kita bisa lihat harganya dia belum berhasil menembus 297. Artinya apa? Jangan-jangan daerah 297 mulai berubah menjadi resisten bagi Bitcoin. Ya. Dan selanjutnya Ethereum. Ethereum naik sebesar 0,75% dengan harga senilai 1.972. Jadi belum berhasil menembus 2.000. Ya. Lalu untuk BNB. Nah, ini BNB unik ya. Dia meningkat sebesar 4,4% dengan harga sekarang di 313. Artinya, running price dia sekarang di atas dari resisten Fibo kemarin. Ya, bagi kalian yang terus mengikuti BNB, tahu bahwa itu adalah daerah yang cukup berbahaya bagi BNB ya. Berkali-kali ditolak. Kayaknya udah 6 kali. Ya. Nah, hari ini sepertinya tembus. Lalu untuk XRP naik sebesar 1,77, Cardano naik sebesar 2,92, dan seterusnya. Ya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa daily close-nya itu di bawah dari 297. Ya, artinya ada kemungkinan daerah 297 yang tadinya support di sini ya, dia menahan harga Bitcoin sebanyak sejak tembus di sini ya. 1, 2, 3 ya. 3 kali berhasil menahan, tetapi kita bisa lihat sekarang mulai sepertinya berubah menjadi resisten ya. Dan semakin tervalidasi lagi teori bahwa ini adalah kemungkinan besar menjadi daerah supply bagi Bitcoin ya. Jadi daerah supply, MA20 semakin mendekat dan lanjut membuat lower low ya. Tentunya baik lagi probabilitas itu ya, nggak pasti ini jadi daerah supply dan jebol ya, ada saja kemungkinan dia bisa naik. Contohnya ya, contoh tiba-tiba Anda kan indeks dolar tiba-tiba tambah melemah. Itu mungkin saja ini bisa menjadi daerah demand bukan supply. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, di mana kita tahu The Fed masih terus berencana untuk menaikkan interest rate, ya probabilitasnya ini masih lebih masuknya ke daerah supply, ya. Dan mumpung kita sudah bahas juga mengenai indeks dolar, ya, kita sekalian lihat juga sekarang kondisinya indeks dolar itu ada di sebentar, ya, masih di sekitar 103. Dan berita bagusnya apa? Masih terisis oleh daerah 103,132 ya. Semoga saja beneran ini menjadi sebuah resisten bagi US dollars ya. Dan dia mulai terus bisa membuat lower low dan lower high, lower low, lower high dan terus turun ke bawah. Ya, karena lagi-lagi indeks dolar itu berkorelasi dengan bull markets ya. Berkorelasi terbalik lah lebih tepatnya atau negatif. Di mana saat indeks dolar sedang bull market, cryptocurrency market biasanya bear ya. Dan kalau andaikan dia meningkatnya secara sistematis dan panjang, ini biasanya bisa menyebabkan winter bagi cryptocurrency markets, ya. Dan baik lagi, jujurnya sejak Juli lalu kita tahu bahwa itu adalah crash dari crash bisa bilang crash paling besar di 2021 lah, ya. Tetapi uniknya apa? Walaupun indeks dolar meningkat, Bitcoin dan cryptocurrency in general nggak masuk ke dalam winter. Ya, jadi bisa dibilang ada perlawanan dari cryptocurrency market, and that's good. Ya. Nah, tetapi sekuat-kuatnya melawan, ya mereka ujung-ujungnya melemah juga saat ya bisa dibilang mulai masuk tahun 2022 lah ya. Saat lanjut lagi terus naik ke atas indeks dolar, cryptocurrency market mulai melemah. Nah, tetapi good news-nya apa? Kalau kita lihat di sini, sesuai dengan resisten-resisten kita pernah bahas sebelumnya, sepertinya indeks dolar mulai kehabisan bensin juga. Nah, tetapi baik lagi, yang bisa menambah bensinnya adalah The Fed. Kalau The Fed terus meningkatkan interest rate, apalagi kalau sampai dia memiliki policy seperti di tahun 80-an, ya siap-siap. Ini akan seperti ditambah bensin lagi dan lanjut lagi naik ke atas. Tetapi kalau The Fed merasa bahwa indeks mereka atau indeks-indeks saham mereka mulai terlalu tertekan, karena pada faktanya kita bisa lihat ya, untuk Nasdaq, untuk Nasdaq, lalu S&P dan juga Dow Jones semua sudah tertekan parah. Nah, semoga saja andaikan The Fed mulai merasa bahwa indeks mereka terlalu tertekan, mereka terpaksa harus mulai dovish atau mulai mengurangi peningkatan interest rate.
Nah, kalau itu terjadi, nah indeks dolar biasanya akan melemah. Kalau indeks dolar terus akan melemah, ya ini adalah berita yang sangat bagus bagi Bitcoin dan kawan-kawan, ya. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, korelasinya benar-benar bisa dibilang cukup ampuh ya. Saat indeks dolar melemah, ya kita lihat di sini Maret 2020, Bitcoin menemukan bull market, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk detailnya kita akan bahas lagi di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan berita kita hari ini datang dari Houdini. Jujur ini cukup unik ya, karena biasanya kita ke Houdini untuk melihat jam-jam tangan yang luar biasa mahal ya. Tetapi di sini kita bisa lihat ternyata mulai ada adopsi cryptocurrency di dalam market jam tangan mewah ya. Dimana kita bisa lihat di sini, Tag Heuer sekarang menerima pembayaran cryptocurrency untuk US online purchases ya. Kalau kita lihat di sini bisa dibilang Tag Heuer ini menjadi mungkin satu brand pertama yang menerima cryptocurrency sebagai pembayaran yang langsung gitu ya. Biasanya kan ya paling mungkin third party lah gitu ya, third party menerima pembayaran dan mereka menjual Tag Heuer. Tapi yang di sini kalau kita lihat, ini benar-benar Tag Heuer-nya langsung menerima pembayaran cryptocurrency. Dan kalau kita lihat coins-coins yang di-accept adalah ya seperti biasa, ada Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, dan beberapa stablecoins lainnya seperti BUSD, DAI, USDC, dan GUSD. Tetapi yang cukup unik di sini mereka menerima juga Dogecoin dan Shiba Inu. Ya, jadi baik lagi, ini cukup unik. Dan functionality ini disupport juga dengan partnership mereka dengan BitPay. Nah, BitPay ini adalah kita tahu sebuah sebuah app untuk buying dan selling cryptocurrency yang cukup terkenal. Dan selanjutnya kita bisa juga, ini ternyata adalah salah satu strategi dari Tag Heuer mengenai Web3 mereka, ya, di mana mereka ini mulai mengaccept cryptocurrency untuk pembelanjaan online di Amerika Serikat. Dengan pilot project ini untuk meng-leverage dari blockchain dan rising, ya, otomatis juga falling interest di NFT, ya. Dan kalau di sini kita bisa lihat limitnya masih di 10.000 USD saja. Jadi nggak bisa misalkan kalian beli jam yang miliaran dengan kripto, belum bisa. Ya, jadi mereka masih pasang limit di 10.000 USD saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu beritanya, dan tentunya ini berita yang bagus karena lagi-lagi ini adalah adopsi. Dan adopsi ini bukan hanya dari retailer yang kesannya menjual semua brand, lalu mereka menerima kripto. Tetapi ini langsung dari Tag Heuer-nya, di mana mereka menerima secara company, ya, menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Nah, semoga saja ini bisa memicu banyaknya lagi adopsi-adopsi lain. Karena mau tidak mau ya, cara paling benar untuk men-sustain harga dari cryptocurrency adalah bukan dengan kita ya pakai leverage dan lain-lain, tapi yang seperti ini ya, adopsi dan penerimaan pembayaran dengan cryptocurrency ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari Houdini mengenai Tag Heuer yang menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, seperti yang kita bisa lihat, sekarang Bitcoin sepertinya mengalami satu kesulitan untuk kembali lagi bangkit di atas 294 sampai 297 ya. Dimana kita tahu itu sebelumnya berubah menjadi sebuah support yang cukup baik bagi Bitcoin, tetapi setelah jebol kemarin pada tanggal 20 Mei, dia sepertinya mulai menjadi resisten. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat MA20 semakin mendekat, dan teori ini menjadi sebuah daerah supply semakin kuat ya. Nah, jadi untuk sekarang ini adalah salah satu skenario yang bisa terjadi, yaitu adalah MA20 semakin mendekat ke bawah, dan ujung-ujungnya Bitcoin lanjut lagi kapitulasi kemana? MA200 weekly yang sekarang masih berada di sekitar daerah 21.900-an ya. Nah, ini adalah salah satu skenario yang sudah kita bahas dari mungkin kalau nggak salah pernah gue bahas ini dari 2021 ya. Salah satu skenario terburuk yang bisa terjadi bagi Bitcoin yaitu adalah dia reset cycle di MA200 weekly. Dan kalau kita lihat sekarang probabilitasnya semakin ke situ ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita sebagai seorang trader tidak boleh hanya punya satu skenario dan sangat yakin dan deterministik hanya dengan satu skenario. Tentunya kita harus punya dan melihat ada peluang terjadi hal lain di sini ya. Salah satunya adalah seperti yang terjadi di 2018, di mana di sini sama-sama terjadi trendline ya. Di sini ada trendline, dan di 2018 kita bisa lihat trendline yang kurang lebih mirip ya, tertembus juga ya. Dan buat kalian yang terus ikutan DCWT tahu bahwa gue sudah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya ya. Jadi saat dia tembus, kita bisa lihat di 2018 ada rally ya. Saat dia rally, guys kemana? Dia rally ke MA200 daily. Jadi ada satu skenario di mana Bitcoin kesannya seperti ini ya. Dia tiba-tiba setelah drop seperti ini bisa saja menjadi daerah demand ya. Ada kemungkinan kalau kita lihat dari 2018 dan mulai rally ke daerah sini ya.
sampai ketemu 200 dan akhirnya bisa ke-reject lagi. Ya, jadi siap-siap ada kemungkinan seperti itu. Dan makanya ya bagi kalian yang terus akumulasi, walaupun ada peluang bisa ke EMA 200 dan akumulasi di sini, artinya apa? Kalau sampai itu benar-benar terjadi, mungkin kalian bisa bermain short term play dan nanti TP di daerah MA 200 di daily. Ya maka dari itu, ya kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa kalau lu bilang bisa ke EMA 200 weekly, kenapa lu tetap akumulasi di sini?" Karena satu lagi, kita bukan yang punya markets. Kita nggak pernah tahu apakah benar-benar ke EMA 200 weekly atau tidak. Nah, dengan kita terus akumulasi di support-support kuat, maka apabila dia nggak jebol ke bawah, ya nggak apa-apa, kita punya posisi di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Bagi kalian yang sudah akumulasi di sini ya sudah ya, sabar saja, tunggu dulu. Kita lihat apakah dia akan lanjut lagi turun atau tidak. Kalau dia naik, mungkin bisa lu pertimbangkan untuk main short term play dengan TP nanti kalau kena di EMA 200 di daily. Dan buat yang konservatif seperti biasa, gue ulangi lagi, bisa pertimbangkan MA 200 weekly di daerah 21.958. Ya, dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, lalu altcoins lain, ya, bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan bagi lu yang melihat DCWT ini sebagai sinyal, please jangan berpikir seperti itu. DCWT ini bukanlah sinyal dan bukan juga financial advice. Tujuannya sekali lagi adalah untuk edukasi dan membiasakan orang untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya BNB. Kita bisa lihat akhirnya BNB berhasil close daily di atas dari Fibonacci resisten di sini ya. Dimana sudah berkali-kali sebelumnya BNB ditolak dan ditolak lagi. Sampai menjadi running joke-nya adalah dia seperti seorang cowok yang terus-terusan ditolak oleh satu cewek ya. Dan akhirnya dia berhasil close di atas dari Fibo ya. Diterima nih, diterima. Tetapi ujian selanjutnya sudah mulai datang di sini, yaitu MA20 di daily yang sekarang ada di daerah $322. Nah, ini kesannya seperti apa nih? Lo udah berusaha berkali-kali nembak nih cewek, ditolak, dan ditolak terus. Akhirnya diterima. Nah, selanjutnya apa? Minta restu bapaknya, ya. Dan kalau kita lihat secara sejarah bapaknya sangar, ya. Bapaknya itu MA20 di daily dan sudah memukul BNB basically sejak dia drop masuk ke daerah sini ya, tanggal 7 April. Reject. Lalu di sini reject lagi. Sini reject lagi, dan kita lihat di sini sekarang dia akan retest dalam waktu dekat, ya. Pasti nggak di reject? Ya nggak pasti sih ya, semuanya probabilitas. Mungkin saja akhirnya si bapaknya luluh ya, melihat waduh nih si BNB luar biasa sekali ya, dia sangat gigih mengejar anak dia mungkin ya. Ya mungkin saja dia bisa tembus ke atas dan lanjut lagi ya. Tapi baik lagi ya, sekarang kondisinya kita harus ingat bahwa Bitcoin sedang dalam bear market. Dan jadi altcoins mau tidak mau akan biasanya ngikutin kemana BTC jalan ya. Jadi kemungkinan besar ya agar BTC bisa diterima ya oleh CMA20 ini dan berhasil daily close di atas, Bitcoin harus berhasil mulai daily close lagi di atas dari 30.000. Ya, itu bisa menjadi salah satu cara yang paling penting untuk Bitcoin bisa menaklukkan MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi, walaupun ini cukup menarik dramanya, ya, jangan paksakan beli di sini karena ini tetap beli di resisten. Ya, jadi buat BNB tetaplah bersabar di daerah $263,6. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum berhasil mempertahankan harganya di atas dari 1.943 US dollars. Ya, dan bagi kalian yang agresif kemarin sudah dapat posisi dan ya profitable sih, tapi ya dibilang profitable-nya ya nggak terlalu gede amat sih ya, sekitar 1,5%-an, not bad. Nah, tetapi ya di waktu bersamaan ingat ini masih jauh dari selesai ya, Bitcoin masih cenderung ketekan secara harga dan the Fed masih cenderung hawkish, maka ya overall masih cenderung bearish untuk altcoins maupun Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat secara trennya ya dalam beberapa minggu terakhir, kita bisa lihat bahwa dia masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini ya walaupun dia technically mulai membuat satu higher high ya, tetapi ya baik lagi masih baru ada apa ya kesannya masih baru ada ciri-ciri kemungkinan bisa reversal ya. Nah, jadi tentunya PR-nya adalah bertahan di daerah di atas dari 1943. Kalau dia bisa bertahan terus di sini ya dan Bitcoin mungkin rally, nah probabilitasnya untuk lanjut lagi ke atas lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan untuk buying limit tentunya tinggal ada dua ya, di 1943 untuk yang agresif. Dan untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di 1780. Oke, dan selanjutnya Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dalam 3 hari terakhir dia harganya sangat-sangat flat. Ya, kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya, lihat literally flat banget. Ya,
Kenapa? Karena lagi-lagi MA20 sudah semakin mendekat ya, dan ini menunjukkan bahwa market bingung, ini mau kemana ya? Kalau lanjut lagi turun ya kemungkinan kalau kena 20 gitu. Maka dari itu ya sekarang kita lebih baik menganggap Cosmos cenderung lebih bearish. Ya karena lagi-lagi seperti yang kita bilang, sentimen besarnya makronya masih cenderung bearish. The Fed masih hawkish, Bitcoin juga masih tertekan oleh resisten yang baru dan seterusnya, ya. Maka dari itu, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia mungkin akan rally dan reject, ya, atau langsung saja dia belum kena langsung turun, ya. Jadi untuk sekarang Cosmos tinggal tersisa di daerah 8,99 atau kalau kita buletin di $9. Dan ini adalah struktur di ini ya bisa dibilang summer low 2021. Nah, di mana itu adalah satu struktur yang penting. Apabila sudah tembus dari sini, daily closing sudah tembus ya, sudah seperti ini nih kesannya ya. Tembus dan di reject. Nah, siap-siap berarti jangan dulu tambah posisi lagi. Karena lagi-lagi ya, secara resiko semakin besar kalau sudah seperti itu, ya. Jadi kurang lebih untuk Atom bisa dibilang ini adalah stasiun terakhir yaitu $9. Kalau sampai tembus ya sudah kita puasa dulu akumulasi Cosmos. Oke, dan selanjutnya AVAX. Ya untuk AVAX kita bisa lihat bahwa kemarin gagal reclaim daerah $30 lebih 5 sen. Dan kalau kita bisa lihat di sini sangat jelas sekali ke reject nih ya. Dia nge-wick dan lanjut lagi masih close di bawah ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa ini bukan garis-garis asal yang gue buat ya tanpa ada logikanya ya. Logikanya ini adalah struktur. Nah, struktur itu seringkali bisa berubah menjadi support dan resisten ya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini dia mulai berubah menjadi resisten di mana harganya lagi-lagi pada hari ini ya reject oleh daerah $30 lebih 5 sen ya. Jadi lagi-lagi technical analysis works tetapi bukan sebagai dukun pribadi lu ya, tetapi sebagai sebuah alat. Ya, jadi kalau buat orang yang bilang, wah buat apa bang, belajar TA nggak guna, ujung-ujung juga kita nggak tahu, ya, ya itu alasan saja karena nggak mau belajar, ya. Yang udah benar-benar belajar, benar-benar kerasa kok ada gunanya, ya. Tapi gunanya jangan sampai salah, gitu. Kesannya lu beli gunting tapi berharap lu dapat lawn mower gitu buat motong rumput, ya beda gitu ya. Sama-sama bisa motong rumput, tapi different kind of tool, ya. Jadi untuk sekarang AVAX, walaupun tembus ke sini dan belum berhasil reclaim dari $30, sekali lagi gue ingatkan masih ada satu daerah support bagi AVAX yang bisa dibilang cukup penting, yaitu adalah summer low 2021 di sekitar $9 lebih 45 sen. Jadi buat kalian yang masih tertarik untuk akumulasi AVAX, gue sarankan lebih baik sabar dulu aja ya. Selama dia belum bisa reclaim $30, jangan tambah dulu posisi. Nah, buat kalian yang konservatif, bisa tambah posisi apabila dia sampai di $9 lebih 45 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana dia masih bertahan di atas dari Fibonacci support di daerah $47 lebih 94 sen. Atau lebih gampang di $48. Ya, dia masih bertahan di atas dari situ. Tentunya ini masih menjadi satu, ya minimal masih oke lah, nggak jebol dari situ. Ya. Dan tetapi sekali lagi gue ingatkan untuk Solana overall secara struktur not looking good. Ya sekali lagi not looking good. Masih terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seperti itu. Ya. Nah jadi tentunya yang menjadi salah satu problemnya adalah MA20. Lagi-lagi ya, MA20 di daily bagi BTC dan altcoins lain sekarang mulai menjadi sebuah monster yang punya track record yang menyeramkan. Karena terakhir kali kita bisa lihat rata-rata semua cryptocurrency dipukul oleh MA20 dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi tentunya semakin dia mendekat ya semakin menyeramkan juga bagi price actionnya ya. Jadi untuk sekarang buy limit masih tersisa dua posisi. Yang pertama di daerah 43,87 ini masuknya ke medium ya, medium agresif. Nah, buat kalian yang konservatif masih bisa ada di $23 lebih 47 sen. Di mana ini adalah lagi-lagi summer low 2021 dan ini adalah pemberhentian terakhir untuk Solana ya. Karena lagi-lagi di sini adalah struktur penting. Kalau tembus juga daerah sini ya berarti lebih baik kita puasa dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, gue ulangi di 43,87 dan di 23,47. Oke, dan selanjutnya Phantom. Ya, Phantom malah salah satu aset yang cukup meningkat kemarin. Padahal kalau kita lihat Bitcoin cenderung ya ada peningkatan tapi tipis. Phantom dia malah meningkat dengan lumayan ya. Kemarin kurang lebih peningkatannya sebesar 16%. Ya, kalau sampai weeknya itu dia sampai 30% ya, luar biasa. Nah, tetapi kalau kita bisa lihat lagi-lagi terreject oleh apa? Struktur
Ya, lagi-lagi, jadi it's not random lines. Ya, ini beneran ada efeknya terhadap harga. Dan trader semua melihat itu di dunia. Ya, makanya ya dia berhenti di tempat-tempat yang tepat, gitu, tepat dengan struktur. Ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat juga pada hari ini, dia sama-sama lagi mencoba untuk retest daerah 43 sen. Ya, kemarin reject, sekarang mau retest lagi. Nah, yang menyebalkannya daerah 43 sen ini sekarang semakin dekat dengan MA20. Dan kalau di sini mereka semakin berdekatan, artinya akan ada confluence resistance. Nah, tentunya resistance yang berconfluence ya itu akan membuat dirinya jadi lebih kuat. Ya, kayak kalau di Dragon Ball jadi Super Saiyan gitu kesannya ya. Nah, tentunya resisten yang kuat saat bear market adalah nightmare, ya. Maka dari itu, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah Phantom bisa reclaim lagi daerah 43 sen atau tidak. Karena kalau bisa, itu pertanda yang sangat baik, ya. Dan kalau kita lihat secara struktur, lebih baik dibandingkan dengan beberapa altcoins yang lain. Gimana sejak kapitulasi dia pada tanggal 12 dan 11 Mei ini, dia mulai membuat struktur higher high, higher low, dan ada possibility ini akan membuat lagi higher high. Ya, bahkan kalau bisa dibilang sudah, technically sudah, karena dia daily close-nya kemarin itu di 0,41, sementara di sini sebelumnya ada di 0,39. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan untuk buy limit masih tetap sama ya, di daerah 29 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.